Dengan senang hati saya menyapa Anda kembali melalui program Bible Everyday. Kita akan terus belajar firman Tuhan, membuat kita semuanya makin bertumbuh dan makin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Ini merupakan kisah bagaimana Yosafat menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Raja Asa. Dan apa yang dilakukan Yosafat ini sungguh luar biasa. Yosafat memerintah bangsa Yehuda dan membawa mereka ke puncak kejayaan. Menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang ditakuti. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan Yosafat? Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita akan coba lihat ayat yang ketiga. Ini merupakan kunci kenapa Yosafat menjadi salah satu raja Yehuda yang berhasil. Ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dari dahulu Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Keberhasilan Yosafat tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati pemerintahan Yosafat. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada Yosafat. Bahkan Tuhanlah yang membuat bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yehuda menjadi gentar terhadap Yosafat. Mari kita coba lihat ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Kenapa mereka tidak berani berperang? Karena mereka dihinggapi ketakutan. Ketakutan yang Alkitab tulis dari Tuhan. Artinya Tuhan membuat bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda menjadi gentar, menjadi takut akan pemerintahan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan, banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Jadi kalau Alkitab menulis dengan sebuah frase yang diulang-ulang, itu artinya bahwa benarlah demikian. Jadi kalau dikatakan Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat, itu artinya Yosafat benar-benar kuat. Bangsa-bangsa tidak hanya segan, takut, tunduk, tetapi mereka juga mengirimkan banyak upeti kepada kerajaan Yehuda. Yosafat menjadi raja yang sangat berhasil. Kuncinya bukan karena Yosafat hebat tentu saja, bukan karena dia punya hikmat untuk mengatur pemerintahannya dengan baik. Kuncinya ada di ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Kenapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang daripada Daud. Yosafat sungguh-sungguh dengan Tuhan, menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala dan membawa bangsa Israel benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tidak hanya itu, ini yang menarik sekali. Di zaman Yosafat saja, maka bangsa Israel disuruh untuk benar-benar mempelajari Taurat. Yosafat memerintahkan para imam, para pengajar untuk apa? Untuk memberikan pelajaran di Yehuda, untuk mengajar rakyat secara langsung. Ayat yang ke-9, Anda coba baca. Mereka diajar membaca Taurat, mereka diajar mendalami Taurat, mereka diajar bagaimana sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah yang membuat kebangunan rohani terjadi di Yehuda pada waktu itu. Dan tidak hanya kebangunan rohani, tetapi juga pemerintahan Yosafat, rakyat Yehuda diberkati luar biasa. Kita bisa belajar dan kita bisa menerapkan hal ini dalam hidup kita. Kalau ingin menjadi berhasil, kuncinya sebetulnya sederhana. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, singkirkan segala sesuatu yang bukan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan.
hal-hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita, singkirkan itu. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Maka sebagaimana Tuhan menyertai Yosafat, Tuhan yang sama akan menyertai perjalanan hidup kita, dan hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Tidak hanya itu, ada satu langkah berikutnya yang mesti kita harus lakukan. Pastikan kita melakukan seperti Yosafat, mengajar orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk hidup takut akan Tuhan, mengajar firman, mengajar orang untuk mencintai firman dan menjadikan ini makanan rohani yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap hari. Anak-anak kita, keluarga kita, pastikan mereka punya disiplin rohani untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya perubahan dimulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Kalau kita ingin penyertaan Tuhan semakin nyata, bahkan di masa-masa sulit seperti sekarang, belajarlah untuk benar-benar all out dengan Tuhan. Ajarlah anak kita untuk takut akan Tuhan. Setiap ada kesempatan, bangunlah misbah keluarga. Ajaklah anak Anda berdoa bersama. Ajaklah untuk menggali firman Tuhan bersama, dan kemudian diskusikanlah itu. Saya secara pribadi juga mendisiplin diri untuk membaca Alkitab setiap hari bersama dengan istri saya, anak-anak saya. Bahkan anak-anak saya juga mengikuti Bible Everyday setiap hari. Kenapa? Saya sungguh rindu anak-anak kami juga hidup takut akan Tuhan. Dimulai dari rumah, dimulai dari kita lebih dulu. Saya berdoa Anda semuanya punya keinginan seperti Yosafat, mencari Tuhan, semakin dekat dengan hadiratnya, dan mengalami Tuhan setiap hari. Biarlah perjumpaan setiap hari dengan Tuhan, itulah yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Tuhan berkati. Sebelum kita berpisah, saya ingin sedikit memberikan informasi buat Anda semuanya. Kami sudah lama terlibat di dalam pelayanan literatur. Saya sendiri sudah lebih daripada 20 tahun menjadi penulis. Tahun 2005 kami merintis dan mengelola sebuah penerbitan Kristen yang namanya Spirit. Dan sampai hari ini Spirit sudah dicetak sedemikian banyak, tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi berkat dari waktu ke waktu. Kami sudah menemani lebih daripada 15 tahun Ibu Bapak Saudara semuanya. Dan saya rindu seperti halnya tema yang kita pelajari hari ini, mengajak Anda semuanya untuk mendisiplin diri, menggali firman. Anda bisa mengikuti Bible Everyday setiap hari, tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda masih butuh untuk saat teduh yang mungkin aplikatif dengan kehidupan sehari-hari, maka saya ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa kami ada beberapa produk, ada 5 produk kami. Tentu saja kami tidak bisa tunjukkan kepada Anda semuanya. Ini hanya sebagai contoh. Kami ada Spirit, yang mana ini adalah renungan harian. Setiap hari Anda baca Alkitab, ada ayat emasnya, ada tulisan yang akan mengajak Anda memahami, menggali firman Tuhan setiap hari. Yang ini untuk umum. Kemudian yang ini adalah Spirit Motivator. Buat Anda yang berkecimpung di dalam dunia kerja, bagaimana menjadi profesional Kristen, pebisnis Kristen, karyawan Kristen, dan bagaimana diberkati dalam keseharian kita di kantor, bagaimana memunculkan ide-ide yang kreatif, bagaimana punya hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Anda bisa dapatkan Spirit Motivator. Ada juga Spirit Aktivitas untuk anak, Spirit Junior, kemudian untuk anak muda juga ada Spirit Next. Jadi kami ada beberapa produk yang Anda bisa kunjungi website kami. Jadi kalau Anda tertarik untuk mulai mendisiplin diri bersaat teduh, Anda bisa mendapatkan semuanya ini, tidak perlu repot-repot ke toko buku. Karena saya tahu di masa pandemi ini sulit untuk kita pergi ke toko buku. Anda tinggal hubungi nomor yang ada di bawah ini, dan kemudian Anda tinggal pesan. Nanti Anda bisa dapatkan ini bahkan tanpa biaya kirim. Tentu ada beberapa syarat yang sangat sederhana, sangat mudah. Anda bisa kontak dulu. Saya berharap kehadiran kami ini menjadi berkat buat Anda semuanya. Tuhan berkati.